Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa Pick a Deck reading lagi ya, dengan mengambil tema seriuskah cintanya padaku? Sekali lagi, seriuskah cintanya padaku? Perlu saya ingatkan di sini ya guys ya, ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang nonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke, jadi segala macam readingan saya tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu. Oke, namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan ya, energinya bisa saling bertumpah ruah ya, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya, kalau kalian mau ya. Tinggal kalian cocokkan sendiri dengan situasi dan kondisinya atau keadaannya, atau sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan. Oke. Readingan saya ini bersifat genderless dan juga timeless ya. Genderless itu tidak terbatas oleh gender ya. Mau pria boleh, wanita ya, atau anak-anak itu juga boleh. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, mau kapanpun kalian menontonnya itu juga bisa. Bulan depan, tahun depan ya, ataupun minggu depan itu juga boleh ya. Oke. Di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian ini. Oke. Kalau misalnya ada lebih dari satu orang, boleh pilih lebih dari satu deck ya. Oke, untuk mengetahui ya, seriuskah kalau dia mencintai kalian. Oke. Nah, kalau kalian masih merasa bingung ya, biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, ya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Ditunggu ya guys ya, saya rasa kalian telah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Baru akan saya bacakan semuanya. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a hint for viewers who pick and choose that number 1. Seriuskah dia mencintaiku? Seriuskah cintanya padaku? Seriuskah cinta dirinya pada diriku? Untuk yang memilih deck kelompok yang pertama. It is safe for you to love, ya. It is safe for you to love. Aman bagi diri Anda untuk mencintai, bisa jadi, ya. Ini adalah, ya, dia juga mencintai kalian secara tulus. Open your heart to give and receive the highest energy of all, ya. Meskipun, ya, dia mencintai kalian secara tulus, saya merasakan ada beberapa kendala di sini, ya. Misalnya, ya, ada trust issue ya yang bermain di sini ya. It is safe for you to love ya. Orang ini sebenarnya dia bisa mencintai kalian secara tulus, tapi
ada beberapa isu-isu ya yang sekarang ya, isu-isu kepercayaan yang mesti orang yang kalian di lingkungan ini settle down dulu ya. Oke, selesaikan dulu pada dirinya sendiri. Karena it is safe for you to love seseorang yang masih merasa insecure ya di dalam mencintai seseorang. Oke, bukan berarti dia tidak bisa ya mencintai kita dengan tulus ya. Bisa, justru cintanya tulus kan kepada kita ya atau kepada kalian. Maka dia banyak pertimbangan sekarang. Apakah kalian ya bisa tulus mencintainya juga? Ya kan, apakah kalian ini orang yang aman bagi diri dia untuk mencintai? Dan trust issue itu datang, ada kemungkinan dari masa lalu ya, di mana orang yang berdealing dengan kalian ini ya pernah disakiti hati dan perasaannya oleh mantan dia di masa lalu, sehingga ya orang ini mengalami krisis kepercayaan. Oke, jadi orang ini masih perlu belajar ya, perlu mendalami kalian dengan lebih mendalam dulu, atau sebaliknya kalian yang memiliki ya trust issue juga, antara kedua belah pihak sama-sama memiliki trust issue ya, atau krisis kepercayaan ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Seriuskah cinta dirinya pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Pertama, Two of Pentacles. Capricorn. Four of Swords. See? Oke, 4 pedang ini ya. Zodiak Libra. Three of Pentacles. Oke, sekarang saya udah tahu ya. Ini adalah zodiak Capricorn lagi. Two of Swords. Zodiak Libra. Five of Pentacles. Taurus. Oke, kita akan lihat ya. Saran dan pesannya dulu untuk kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Bellflower, Campanula, ya. Gratitude atau rasa bersyukur. Gratitude make sense of our past, ya. Brings peace for today and creates a vision for tomorrow. Melody BT. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, orang ini mengalami trust issue ya, dia masih bimbang ya, orang ini masih juggling, oke? Selain ada masa lalu yang menyakitkan ya, yang terjadi pada diri dia ya, dia ada kemungkinan ya, dia juga mengetahui kalau kalian ini ya, juga orang yang sama seperti dia juga, mengalami hal yang sama seperti dia juga, oke?
Tapi dua pentacles di sini ya, ibaratnya menggambarkan dia itu mungkin ya terlalu sibuk ya, atau waktu bagi diri dia ini untuk bekerja ya mungkin terlalu padat juga. Dan dia takutkan ya, dia tidak bisa memberikan perhatian yang lebih kepada kalian. Atau bisa jadi sebaliknya ya, orang ini melihat kalian adalah tipe-tipe orang yang sangat sibuk ya dengan pekerjaan kalian. Nanti ya, orang ini yang dia takutkan nantinya setelah menjalin hubungan dengan diri kalian, kalian tidak bisa memberikan waktu kalian yang lebih kepada diri dia. Oke? Makanya ada perasaan insecure yang menimbang-nimbang dulu kan. Di sini ya, ada dua pentacles ya, di mana dia mesti memikirkan kondisi pekerjaannya juga yang mungkin dia terlalu capek juga sekarang, Four of Swords ya. Nanti takutnya ya, saat dia ya menjalin hubungan dengan kalian, malahan diributin oleh kalian kan. Kok kalian kok kamu tidak chat saya hari ini? Ya kan, kamu sama siapa saja? Sedang berada di mana? Nanti akhirnya malah memicu ya keributan di dalam hubungan kalian. Three of Pentacles ya. Orang ini masih butuh getting to know each other ya. Alias ya, ingin mengenal kalian dengan lebih mendalam dulu dengan cara berteman dengan diri kalian. Karena saat ini ya, orang ini masih belum bisa memutuskan ya untuk menerima kalian atau tidak. Penyebabnya ya, orang ini masih belum bisa percaya kepada kalian sepenuhnya. Kalian ini benar-benar serius atau tidak, oke? Two of Swords ya. Di sini ya, orang ini masih bingung ya. Masih buntu ya. Ibaratnya tidak memiliki ide ya, apakah kalian ini orang yang cocok untuk dia atau tidak. Ya kan? Nanti ya, jangan-jangan kalau hubungan ini dijalin ya terlalu cepat ya, tanpa berteman terlebih dahulu, tanpa menjalin hubungan relasi atau kerjasama terlebih dahulu ya, nanti jatuhnya ya malah kesepian. Five of Pentacles. Oke, udah kesepian, tidak mendapatkan perhatian, dia tidak bisa memberikan kalian perhatian karena terlalu fokus ya ke dalam pekerjaan dia. Kalian juga terlalu fokus ke dalam pekerjaan kalian. Nanti ya jatuhnya ya kalian berada di jalan masing-masing. Dia itu yang dia pikirkan, itulah maksudnya it is safe for you to love ya. Orang ini membutuhkan perasaan security dulu ya, atau untuk menghindari perasaan insecure dulu ya dari diri kalian. Ada kemungkinan orang ini masih belum bisa ya membuka hati dan terlalu percaya, memberikan kepercayaan dari diri dia kepada kalian. Karena dia masih ada rasa sakit hati kepada orang di masa lalu. Atau bisa jadi kalian juga memiliki hal yang sama. Oke, jadi inti-intinya ya, ada effort ya, ada usaha dari orang ini di mana tiga Pentacles ini ibaratnya menggambarkan ya, kalau orang ini masih ada berusaha untuk mencoba mendekati kalian dengan cara menjadi teman kalian terlebih dahulu. Lihat ya, apakah klop enggak dengan diri kalian, apakah nyambung enggak dengan diri kalian. Nanti ya, kalau misalnya tidak bisa sama-sama saling mengerti keadaan satu sama lain, kalau putus pun ya tidak gitu sakit juga. Nah, ini berarti tipe-tipe orang yang ingin menjalin sebuah hubungan cinta yang serius ya. Alias tipe-tipe orang kayak gini ya adalah orang yang menyediakan payung sebelum hujan. Sebelum Five of Pentacles ya terjadi, merasa kesepian, tidak diperhatikan. Oke? Dan sisi lain juga, saat ini orang ini ya, orang yang kalian dealingkan ini mungkin memiliki masalah ya dengan keuangan dia. Oke, jadi dia kurang pede ya, kurang percaya diri ya untuk mendekati kalian. It is safe for you to love. Dia mesti ya membutuhkan motivasi ya, membutuhkan dorongan, membutuhkan dukungan dari diri kalian terlebih dahulu. Maka saran dan pesan di sini ibaratnya mengatakan ya, gratitude ya. Ibaratnya saran dan pesan ini menyarankan kepada kalian telah bertemu dengan orang yang tepat ya. Orang yang benar-benar bisa mencintai kalian dengan sangat serius. Jadi, cobalah ya. Gratitude make sense for our past ya.
Kalau ada pun masa lalu kalian yang menyakitkan, jangan dibawa-bawa ya sampai ke hari ini, sampai di masa kini. Pastikan diri kalian telah healing terlebih dahulu sampai detil-detilnya, sampai akar-akarnya kalian telah sembuh terlebih dahulu. Barusan ya kalian melanjutkan hubungan ini dengan orang yang satu ini. Oke? Bring peace for today ya. Karena takutnya nanti saat kalian menjalani hubungan dalam keadaan ya masih belum bisa melepaskan masa lalu kalian, masih belum bisa melepaskan ya rasa sakit kalian dari masa lalu ya. Nanti kalian tidak bisa ya menghargai hubungan ini, ribut terus, ya kan, gampang curigaan terus. Karena masih ada rasa trauma yang tersisa, makanya bring peace ya, bawakan kedamaian pada hari ini ya. Supaya hubungan kalian bersama orang yang kalian dilingkan ini terasa langgeng, terasa damai ya. Creates a vision for tomorrow ya. Mesti memiliki tujuan dan visi misi ke depannya. Ciptakan ya sebuah ketenangan untuk orang ini terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa ya? Membuat hatinya merasa secure dulu, merasa nyaman dulu kepada diri kalian ya. Barusan orang ini ya, dia bisa merasakan ya aman untuk mencintai kalian. Tapi kalau misalnya tingkah kalian ini masih uring-uringan, masih suka mengungkit-ungkit masa lalu, dulu mantan saya kayak begini, dulu mantan saya kayak begitu, saya dibuat kayak begini, saya dibuat kayak begitu, berarti orang ini masih belum bisa menerima kalian sekarang. Oke, karena dia juga memiliki masalah yang sama, tapi ya dia tidak mau mengungkit-ungkit dengan diri kalian. Ya kan, maunya dia ya kalian juga jangan mengungkit-ungkit masa lalu juga, dan jangan bawakan ya luka-luka dari masa lalu masuk ke dalam hubungan kalian bersama orang baru ini. Oke, dengan cara mengcompare terus kan, dulu mantan saya kayak begini kok kamu nggak bisa kayak gitu ya. Nah, itu tanda-tanda dari seseorang masih belum lepas dari masa lalu dengan sepenuhnya. Oke, untuk mencegah hal itu supaya jangan sampai terjadi ya, buang dulu masa lalu ya, sejauh-jauhnya ya, sebersih-bersihnya dulu ya diri kalian. Pastikan kalian telah healing terlebih dahulu, barusan kalian telah ready atau siap untuk menjalani hubungan dengan orang yang kalian dilingkan ini. Oke, supaya jangan sampai terjadi pertengkaran atau jangan sampai terjadi percekcokan. Orang yang masih ada menyimpan luka-luka di masa lalunya ya, orang itu tidak akan pernah bisa berhasil di dalam menjalin hubungan dengan siapapun. Karena dibawa-bawa terus kan situasi dan kondisi di masa lalu kan, untuk dibanding-bandingkan dengan orang masa lalu ini, ya kan, untuk bentar-bentar dijadikan rasa trauma, kemudian curiga kepada orang baru ini. Akhirnya hubungan ini menjadi ribut, ya kan, pecah belah. Dan tidak ada satupun yang bisa didapatkan dari hubungan ini. Putus lagi dan putus lagi. Oke? Mungkin cuma ini saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke, yang memilih deck kelompok kedua ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us a hints for viewers who key and choose that number. Two. Seriuskah cintanya pada diriku? Seriuskah cintanya padaku? Stay optimistic about your love life ya. Tetaplah optimis pada kehidupan cinta Anda. Positive thinking and fate will bring you a romance ya. Positive thinking dan takdir akan membawakan ya jodoh untuk diri kalian. Saya masih belum bisa ya memastikan ya bagi yang memilih deck kelompok yang kedua, apakah orang yang kalian dilingkan ini ya
serius mencintai kalian atau tidak. Karena di sini ya, stay optimistic about your love life ya. Ibaratnya ya, ini masih antara yakin dan masih belum yakin ya. Entah orang ini yang merasa yakin, belum yakin kepada kalian, atau kalian yang masih merasa ragu-ragu ya kepada orang yang satu ini. Oke. Sampai diminta ya, kalian tetap berpikiran positif ya untuk kehidupan cinta kalian. Oke. Alangkah baiknya ya, saya lihat penjelasan dari kartu tarotnya. Dear Heavenly God and Universe ya. Please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Seriuskah cintanya padaku? Seriuskah cintanya padaku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Stay Optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Oke. Ada rasa keraguan-raguan ya dari salah seorang pihak. King of Wands. Oke. Zodiak Leo. Ace of Swords. Ya. Libra, Aquarius, Gemini. Knight of Swords, zodiak Gemini. King of Swords. Wow. Ya. Ini adalah zodiak Aquarius. Four of Pentacles. Oke. Kita akan lihat ya, saran dan pesan untuk diri kalian. Four of Swords ini adalah zodiak Libra ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion. And your solution for us to pick and choose that number 2. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Stay Optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Oke. Saya akan tarik kartunya secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Red Rose ya, Rosa Indica Cruenta. Hidden secret. Rahasia-rahasia tersembunyi. There three things cannot be long hidden ya, the sun, the moon, the truth atau Buddha ya. 3 hal yang tidak bisa ya disimpan, alias ya mesti dikatakan atau diekspresikan secara jujur ya. The sun, matahari, kebahagiaan, keceriaan. The moon, kekhawatiran, ada masalah, ada kegalauan, kesedihan. Dan kemudian yang ketiga, the truth, kebenaran ya, atau sebuah kejujuran. 3 hal ini tidak bisa kalian sembunyikan dari orang ya, alias kalian disuruh untuk jujurlah, terbuka pada orang yang satu ini. Oke. Stay optimistic about your love life. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada kalian ya. Orang ini masih meragukan kalian. Oke. Dia masih meragukan kalian ya. Di dalam hatinya ya, mungkin dia merasa kalian tidak bisa mencintai dia. Dan untuk mencintai kalian ini ya secara tulus dan serius, orang ini masih butuh berpikir ya. Orang ini ya perlu interaksi dengan kalian. Ace of Swords ya. Saling buka-bukaan, saling belak-belakan ya. Saya lihat, tapi kalau untuk potensi serius ya, orang ini ada ya, King of Wands ya. Zodiak Leo ya. Keinginan berkomitmen yang serius ya, dan tidak seperti biasanya seriusnya itu ya. Tapi orang ini butuh untuk berteman dengan kalian terlebih dahulu. Oke? Dan Ace of Swords ya,
orang ini membutuhkan ya rasa terbuka kalian. Beberapa orang yang memilih dek kelompok yang kedua ini, saya merasakan mungkin orangnya agak malu-malu ya. Kalian mencintai orang ya, tapi kalian malu-malu untuk mengekspresikan diri kalian kepada si orang tersebut. Oke, bahkan untuk bukan menyuruh kalian untuk ya nembak orang tersebut ya. Tapi ekspresikan cinta dengan cara ya kasih oleh-oleh dikit kek, kasih perhatian dikit kek kan. Itu kan nggak apa-apa, wajar kan seorang, biarpun seorang wanita ya kan memberikan perhatian kan, anggap saja teman kan. Teman itu kan wajar juga untuk memberikan perhatian juga. Kalau misalnya orang itu sedang sakit atau kayak gimana, perhatian yang diberikan kan kayak belikan makanan kayak buat dia, belikan obat kayak buat dia kan. Paham kan? Nah, kalian yang memilih dek kelompok yang kedua ini ya kurang berani untuk mengekspresikan diri, sehingga saran dan pesannya menghimbau kepada kalian seperti itu. Ya kan? Dengan cara ya menghabiskan waktu kayak ajak dia ngobrol kayak kan. Tidak perlu kan menyuruh kalian menembak orang yang satu ini, tapi effort kalian itu kan kayak gimana ya? Ajak kayak ngobrol kayak kan, ajak curhat kayak kalau misalnya ada masalah kayak minta tanggapannya kayak minta pandangannya kayak ya kan. Saya lihat orang ini ya bersedia untuk membantu kalian. Kalau kalian memiliki masalah apapun ya, kalian memiliki problema apapun ya, orang ini siap datang kepada kalian untuk membantu kalian. Tapi masih dalam konteks ya sebagai teman biasa aja ya. Dan untuk serius menjalin hubungan komitmen kepada kalian itu masih bisa ya. Masih bisa dia serius untuk menjalin hubungan dengan kalian, tapi dengan catatan ya tidak langsung jadian terlebih dahulu, karena orang ini ya mesti dekat dengan kalian, mesti bisa belak-belakan ya dengan diri kalian dulu. Antara kalian berdua ini ya masih ada krisis ya, merasa kurang nyaman ya untuk terbuka satu sama lain. Oke? Masih ada hal yang kalian pendam-pendam, tidak berani kalian ceritakan kan? Ya, Four of Pentacles ya. Alias ya, entah kalian atau orang yang kalian dealingkan ini ya masih ada ya kayak membuat batasan, tidak berani gitu mengekspresikan diri ya, tidak berani mencari ya satu sama lain kalau misalnya punya masalah ya, tidak berani cari mereka atau mereka tidak berani mencari kalian ya untuk menceritakan atau untuk curhat masalah mereka, meminta bantuan ya kepada kalian atau kalian yang meminta bantuan kepada mereka. Karena apa ya? Alias kalian udah kaku ya, sorry to say ya, kalian udah kaku, kalian berdealing dengan orang yang kaku juga sekarang. Nah itu, kaku ketemu dengan kaku ya ibaratnya ya sama seperti patung yang menjalin hubungan dengan sesama patung juga, ya kan? Jadi ya orang ini butuh waktu ya, stay optimistic about your love life ya. Butuh waktu untuk yakin dulu kepada kalian kalau kalian ini orang yang memiliki potensi untuk dia cintai secara serius juga. Oke? Dengan cara orang ini ya, ingin melihat sampai di mana kebelak-belakan kalian, keterbukaan kalian. Oke? Tidak menyuruh kalian tembak dia kok, kan? Jadi tidak usah ungkit-ungkit ya masalah harga diri, terutama untuk cewek-cewek kan, atau untuk wanita kan. Harga diri dong, kalau kita wanita yang menembak orang terlebih dahulu, ya ingat ya, ini tahun 2021 loh ya. Bukan tahun 1981, ya kan, 1981 ya. Itu ya memang pria yang mengejar wanita, tapi di tahun 2021 ini ya, ibaratnya situasi dan kondisi udah terbalik. Kita mesti mengikuti perkembangan era, perkembangan zaman juga. Menandakan diri kita ini juga memiliki ya kemajuan. Oke, jangan tetap berada di pola pikir atau prinsip masa lalu itu untuk hal yang menembak ya. Tapi sekarang saya tidak mengatakan ini untuk menembak seorang pria, ya kan? Tapi cobalah ya, membuat sebuah usaha untuk mendekati dia dengan cara ajak dia ngobrol terus, ajak dia curhat terus, ya kan, supaya orang ini tidak merasa kaku, tidak merasa grogian lagi kepada kalian. Oke, tidak merasa kayak gimana ya, mau mengekspresikan diri, mau ketawa saja pun merasa ragu, jaim-jaim ya kepada kalian. Oke?
Itu yang perlu kalian buat dulu ya kepada orang yang satu ini, supaya ya dia merasa nyaman terlebih dahulu dengan diri kalian. Karena orang ini ya, untuk mencintai kalian secara serius, ada perasaan dia sekarang, ada. Tapi orang ini masih ragu. Dia mesti berpikir-pikir dulu apakah ya dengan kalian ini kan pantas atau tidak, ya kan? Bisa membuat dirinya itu nyaman atau tidak, ya kan? Karena sekarang ini posisinya ya antara kedua belah pihak, baik dengan dari orang itu maupun kalian, sama-sama masih tertutup. Four of Pentacles ya, sama-sama masih jaim ya satu sama lain. Salah seorang ya mesti ngalah lah ya, kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan ya. Mesti ngalah, tidak boleh jaim dulu kan, berani mengekspresikan diri kan di hadapan mereka, tidak menyuruh kalian untuk menembak mereka, tapi mengekspresikan diri dengan cara ya jangan batasi ya tutur kata kalian. Kalau kalian ngomong ya kan dengan dia bisa lebih belak-belakan dikit ya kan. Kalau kalian ingin bercanda ya silakan bercanda aja dengan dia. Kalian ingin curhat aja dengan dia. Jangan membatasi kalian dengan cara pura-pura malu gitu kan. Itu hanya akan ya membuat hubungan kalian ini jadi tersendat ya. Oke. Inilah yang terbaca dari apa ya? Dek kelompok yang kedua ini. Oke. Knight of Swords ya. Orang ini pasti ya akan datang kepada kalian, tapi setelah dia berpikir secara baik-baik ya, setelah dia cek dan recheck ya, oke, cek dan reset secara baik-baik ya, oke, berpikir dengan 2, 3, 4 kali lagi ya kan, apakah bersama kalian dia bisa nyaman, bisa bebas berekspresi gitu, ya kan. Itulah sebabnya saran dan pesan untuk diri kalian, hidden secret ya. Jangan main rahasia-rahasiaan dengan orang yang satu ini. Oke, tidak mesti menyuruh kalian ya untuk menceritakan ya semua rahasia kalian, sampai yang terlalu pribadi pun kalian ceritakan ya kan. Tapi maksudnya ya singkirkan pagar atau singkirkan halangan-halangan yang berupa terlalu jaim kepada orang yang satu ini. Orang ini butuh keterbukaan. 3 things cannot be long hidden ya. 3 hal yang tidak bisa ya disembunyikan terus-menerus. The sun, the moon, and the truth ya, yakni kebahagiaan, kesedihan, dan kejujuran. Oke? Nah, kalian bahagia bersama dia ya langsung aja ya kalian katakan kepada dia, bukan menyuruh kalian tembak dia ya kan. Ya contoh ya, contoh, oke? Saya suka lah ya, saya suka banget ya kalau curhat sama kamu ya. Kayaknya bebas ya, saya ini merasa nyaman, saya ini tidak terbebani ya untuk curhat ya, tanpa rasa malu gitu kan. Bisa curhat kepada dirimu, nah itu kan tidak menembak dia, ya kan. The moon, apa yang membuat kalian sedih, apa yang membuat kalian galau, ibaratnya kalian sedang memiliki masalah, cari dia untuk ngobrol ya. Saya sedang punya masalah kayak gini-gini, menurut kamu ya apa yang mesti saya lakukan. Nah contohnya kayak gitu. The truth ya, atau kejujuran. Seperti yang tadi saya katakan, kalian merasa senang kan kepada dia kan. Tidak perlu menembak dia ya. Cukup katakan saja ya, saya suka deh ngobrol sama kamu, ya kan? Suka deh keluar hangout sama kamu karena kamu orangnya begini-begini, karena kamu orangnya begitu-begitu, ya kan? Kayaknya nyaman banget ya. Nah, itu yang mesti kalian perhatikan. Jangan membatasi kalian dengan cara jaim-jaim. Sekarang dia melihat kalian itu masih terlalu jaim, sehingga men-trigger dia untuk ikutan jaim juga kayak diri kalian. Alias ya, dua-duanya menjadi patung. Patung tidak mungkin menjalin hubungan dengan patung, karena patung itu kan diam aja. Nggak mungkin salah satu dari patung tersebut tiba-tiba bergerak datang kepada kalian kalau kalian ikutan menjadi patung juga. Kalau dia menjadi patung ya cobalah kalian menjadi manusia ya untuk datang kepada dia juga, oke? Meskipun tidak terlalu terbuka ya, tapi datang kepada dia untuk kasih dia kesempatan untuk men-trigger dia agar dia bisa luas ya, agar dia bisa bebas bergerak mengekspresikan diri dia terlebih dahulu. Itu kan nggak apa-apa juga, oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih
mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, oke? Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who be into deck number 3. Seriuskah cintanya pada diriku? Seriuskah cintanya kepada diriku? Attraction, wow. Ketertarikan ya, ketertarikan. You attract romantic love by enjoying this moment fully, ya. Anda menarik cinta dengan cara enjoy, ya. Bawa happy ya, segala momen-momen kejadian secara sepenuhnya. Attraction ya, ketertarikan. Berarti ada ya, ada rasa ketertarikan dari diri dia kepada kalian. Tapi saya masih belum tahu ketertarikan dia adalah sesuatu yang serius atau sesuatu yang sesaat aja ya kepada kalian. Oke. Dan apa yang membuat dia tertarik kepada kalian, kita akan lihat ya dari kartu tarot ini ya. Dear Heavenly God and Universe, please. Belum apa-apa udah reseh. Explain to us for viewers who be interested number 3. Seriuskah cintanya pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ten of Chalices. Wow. Zodiac Pieces ya. Wow. Five of Chalices. Scorpio. Fool. The Fool. Zodiac Aquarius dan Gemini. Five of Swords. Oke. Ini adalah jadi Aquarius. Kemudian Seven of Wands. Ini adalah zodiak Leo. Kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who be interested number 3. What should we do? What we must do terkait kartu attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Hydrangea, Macrophylla. Thankfulness for understanding. Before we can forgive one another, we have to understand one another. Oke. Sebelum kita ya bisa memaafkan satu sama lain ya, we have to understand. Kita mesti bisa ya untuk mengerti satu sama lain terlebih dahulu. Oke. Kalian disuruh untuk ya memahami situasi dan kondisi orang ini karena kalian sedang berdealing dengan seseorang yang sedang dalam keadaan trauma di sini. Oke. Sedang dalam keadaan trauma, entah kalian yang trauma ataupun orang yang kalian dealingkan ini sedang trauma atas masa lalu dia ya. Yang pasti setelah orang ini bertemu dengan kalian, orang ini merasakan ketertarikan
yang sangat luar biasa kepada kalian. Ada kartu Ten of Cups, ya. Orang ini, ya, mencintai kalian dengan sangat serius sekali, ya. Sangat serius sekali, tapi orang ini, ya, dia tidak berani terlalu bawa baperan terlebih dahulu sekarang kepada kalian. Oke? Alias, ya, orang ini masih belum ready, ya, untuk, ya, membuka diri kepada orang lain, ya. Orang ini masih butuh untuk bebas dulu karena ada masa lalu yang menyakitkan yang ada terjadi, ya, pada masa lalu orang yang kalian dealingkan ini, di mana dia mencintai seseorang dengan sangat serius, ya. Tahu-taunya dia dikecewakan, ditinggalkan oleh orang itu. Jadi, ya, orang ini, ya, sempat berubah menjadi kayak gimana, ya, bukan trauma lagi, tapi menjadi seseorang yang tidak percaya akan keberadaan cinta itu sekarang. Oke? Maunya kan ada apa-apa kan, dia mencari, ya, rasa kenyamanan dia sendiri, dia mencari kebebasan dia sendiri, ya kan? Di mana trauma dan luka-luka dia itu telah membuat dia menjadi seorang manusia yang toksik, ya. Seorang manusia yang penuh dengan ego, maunya menang sendiri karena memang dia ibaratnya sudah berada di ambang-ambang. Ya kan, orang yang ibaratnya kurang sedikit lagi, kurang setitik lagi, tidak percaya lagi akan keberadaan cinta sekarang. Oke. Dan orang ini, ya, gampang merasa minder, gampang merasa grogi, ya. Setiap kali bertemu dengan orang baru kan, dia merasa kalau dirinya itu tidak pantas, ya, untuk bersanding dengan orang-orang. Sehingga membuat dirinya itu kan Seven of Wands, ya, gampang curigaan, ya, kepada orang, ya. Setiap orang yang mendekati dia kan, ini orang mau apa sih? Ya kan? Apa niat yang terselubung, ya, di dalam hati orang ini? Apakah dia ada niat yang tidak baik pada saya? Asik defensif terus, ya, ini orang, ya. Terhadap kalian juga kayak gitu. Karena terlalu defensif kan, ini orang berubah jadi agak ego, ya, agak gengsian kan, agak dikit-dikit kalau ada masalah kan, maunya menang sendiri, tapi siapa yang tahu kalau di dalam dirinya itu kan, dia udah ketakutan saat menghadapi kalian. Alias dia merasa minder, dia merasa grogi, pantas nggak saya bersanding dengan orang ini? Kadang-kadang saya merasa nggak pantas. Buktinya, ya, kemarin saya dicampakkan, saya dibuat tidak berharga oleh orang. Saya butuh untuk bebas dulu, terbebas dari rasa sedih, rasa terluka ini dulu. Berarti orang ini, ya, tidak bisa kalian paksakan terlalu cepat, ya, untuk membuka hatinya kepada kalian. Tapi sekali dia buka hati kepada kalian, ada potensi dia buka hati, ya, kepada kalian, ya. Sekali dia buka hati kalian kepada kalian, ya, saya lihat, ya, cintanya sangat serius dan ada kemungkinan di sini, ya, kalian yang berdealing dengan orang yang ketiga ini, orang ini bisa mengajak kalian berumah tangga, ya, secara langsung, ya. Tanpa perlu pacaran lama-lama, langsung ajak kalian nikah, ya. Oke? Hanya saja yang perlu dibersihkan, ya, atau dibebaskan dari orang ini, ya, adalah rasa trauma dari masa lalu, ya. Alias, ya, rasa ketakutan dia, ya, feeling insecure dia, rasa ketakutan dia dulu, ya, yang mesti kalian buat dia sampai nyaman, buat dia sampai damai, ya, terlebih dahulu. Seven of Wands, ya, orang ini masih defensif, ya, masih belum bisa, ya, membuka hati menerima atau mencintai seseorang dengan cara memberikan hati dia secara bulat-bulat, secara 100% kepada orang baru, ya, karena dia masih takut, dia masih merasa grogi dan minder. Padahal ada niat loh, ya. Ada niat dia, ya. Maunya, ya, saya terbebas dari rasa ketakutan ini, ya, untuk menjalin sebuah hubungan yang baru. Maunya saya ada niat yang kayak gitu. Terbebas, ya, dari rasa luka dari masa lalu itu. Tapi kayak gimana sekarang caranya? Ya kan? Saya udah berusaha, ya, tapi saya tidak bisa. Sekarang saya terjebak, ya, perasaan saya kepada kalian, orang yang memilih kelompok yang ketiga ini, tapi saya tidak bisa, ya, menerima orang ini karena saya takut masa lalu ini, ya, terulangi lagi kembali. Alias belum apa-apa, ya, dia udah mengibarkan bendera putih terlebih dahulu, ya.
rasa ketakutan dirinya itu ya atas kejadian yang menimpa dia di masa lalu ya, ibaratnya menjadi sebuah momok ya yang menghantui dia terus ya, siang hari, sore hari, malam hari, pagi hari, ya kan? Makanya di sini ya ada kartu saran dan pesan yang mengatakan kepada kalian, thankfulness for understanding. Terima kasih untuk pengertiannya. Kalian disuruh untuk mengerti situasi dan keadaan dia terlebih dahulu. Before we can forgive one another ya. Sebelum kita bisa ya memaafkan satu sama lain ya, kalian disuruh berdamai dulu dengan jiwa kalian ya. Kalau ada luka-luka di masa lalu kalian, oke, kalian selesaikan dulu ya, supaya kalian bisa membimbing orang ini, karena orang ini membutuhkan bimbingan dari diri kalian. Oke, untuk bisa membimbing orang ini ya, kalian mesti bebas dan bersih dulu dari luka-luka kalian di masa lalu ya. We have to understand one another ya. Kalian disuruh untuk pahamilah situasi dan kondisi dia. Perbaiki diri kalian terlebih dahulu setelah bersih ya kalian ini kan, tanpa terikat ya oleh ya trauma-trauma di masa lalu. Barusan ibaratnya kalian menjadi guru spiritual bagi orang yang berdealing dengan kalian ini. Barusan kalian bimbinglah orang yang satu ini keluar dari rasa kecewa dia, dari rasa ketakutan dia, oke? Agar dia terbebas, bebaskanlah dia ya dari cengkeraman ya, rasa ketakutan, rasa grogi ya, yang membuat dia defensif kepada orang-orang, agar dia bisa terbuka lagi kembali, bisa merasa nyaman dan secure lagi kembali untuk mencintai orang-orang sekarang. Oke, guys? Bisa dipahami lah ya. Ini gampang ya. Kalau tidak kalian, ya berarti orang itu yang sebaliknya ya, yang mesti memperbaiki dirinya dulu untuk membimbing kalian. Tapi kalau kalian yang menonton video ini, berarti ini ditujukan kepada kalian untuk membimbing orang ini. Ya kan? Dia membutuhkan pertolongan kalian sekarang. Oke? Tapi bukan untuk langsung pacaran dulu ya. Karena saat kita masih belum terbebas ya dari luka, sakit hati, trauma di masa lalu ya, maka jangan coba-coba ajak orang ini untuk jadian, untuk pacaran terlebih dahulu. Karena orang ini masih tertutup dengan kalian. Biarkan ya, kalian berteman biasa terlebih dahulu ya. Dekat dulu, langgeng dulu, harmonis dulu ya kan, sampai orang ini sudah merasa nyaman ya. Barusan jadian, saat itu saya lihat ya, kalian akan memiliki hubungan yang sangat ya, langgeng banget ya. Karena cinta ini, orang yang satu ini ya, serius banget ya kepada kalian. Oke, bisa kalian mengerti kan guys kan? Ini yang bisa saya katakan untuk deck kelompok yang ketiga ya, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, itu tidak penting ya, mau resonate atau tidak ya. Oke, yang penting ya adalah pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil ya, supaya kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari, demi mencegah ya, atau demi antisipasi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian. Dan bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini berguna untuk kalian, saya memohon dukungannya sekali lagi untuk subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Amin ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.